Halo guys, balik lagi di channel gua Bimbul. Oke guys, jadi di video kali ini guys ya, ini seru banget nih guys, karena mau jalan-jalan nih guys. Jalan-jalannya ke sebuah kota yang... Kota apa sih Jogja tuh? Jogja kota apa yang? Jogja. Itu Bogor. Bogor. Kota apa sih Jogja? Pelajar. Kota pelajar, emang iya? Oh iya benar. Ya udah pokoknya intinya kota itu, kota pelajar ya, maaf nih kalau salah nih. Jadi kita di sini udah rame-rame guys. Ini ada Sarah dan AA. Ini ada Ilham dan ada Nanda. Mana deh? Nah kalau itu istri saya guys, istri saya yang paling cantik. Tadinya kan kita mau ini ya, yang Home Pimpa. Iya, mana? Cuman kayak, aduh, pagi banget udah nggak fokus ngapa-ngapain. Tadi kita mau Home Pimpa, jadi perpasangan. Ya? Jadi misalnya kayak yang menang bisa milih tempat, misalnya kayak mau nyetir tengah apa belakang. Tapi pasti milih tengah kan yang menang. Iya. Yang kalah, pokoknya pilihan terakhir harus terima apa adanya gitu. Nah nanti kita bakal Home Pimpa juga pas di villanya kan banyak kamarnya ya. Ada 3. Nah, jadi yang paling bagus kita urutin, nanti Home Pimpa siapa yang dapat paling bagus kayak gitu guys. Pokoknya Yang kalian kamar mandi dalam. yang kamar mandi dalam. Kamar mandi luar. Oh, nggak semua yang kamar mandi dalam ya? Nggak. Oh, ya udah. Yaudah nanti kita lihat villanya guys ya. Pelan-pelan masukin, pelan-pelan masukin. Mana apa yang? Kamu nanya. Spaghetti. Nggak lihat nih Indomie. Nanya lagi. Jual istri, kondisi 90. Goblok. Jadi sekarang kita sudah ada di Warmindo de Irma. Mantap. Di rest area kilometer 338. Mana tulisannya 338? Tak di situ. Oh iya. Jadi Kecil pisan. ini kalau saya ya nggak tahu nih, mungkin kalian tuh kayak gimana, sharing aja. Kan dari Jakarta nggak nyampe sejam di 57 tuh wajib kalau turun MBZ kan buat isi bensin, beli cemilan-cemilan yang tadi opening tuh. Nah, dari situ sampai ke Jogja kan 500 km. Itu bagi 3 ya targetnya istirahatnya, jadi pas waktunya. Itu kira-kira per 150 km. Jadi badan tuh istirahatnya pas kalau saya nih. Kalau kalian tuh gimana? Nggak tahu lah ya kan. Kalau macet Kak? Kamu nanya. Kalau macet, tergantung macetnya. Gara-gara apa? Contohnya. Oke, Jam teman kita 6, ya? Iya, belum nah, nyampe macet gara-gara Subang. perbaikan jalan ya? Gimana tuh Kak? Tuh, cuman dia sama Tuhan yang tahu. Saya juga nggak tahu itu. Ya pokoknya kalau saya sih gitu aja standarnya. Kalau misalnya Dia tuh jago memprediksi jalan. Kalau dia bilang, yang kesini berapa lama? 15 menit, itu beneran 15 menit. Ya Ya. kan lo temenan udah lama pasti dia kayak gitu kan. Bener. itu salah satu keunggulan saya, nilai plus saya, nilai jual saya. Itu guys, kalau tips and tricks sedikit aja ya, terserah mau ditiru apa enggak. Jadi tadi kilometer 166 pas jam 5 subuh. Sekarang kan 2 kali lipatnya tuh. 166 kayak ya sekitaran 320-an lah. Nah, sekarang kilometer 338 jam 8 kurang. Tadi juga karaoke kan di mobil, jadi perjalanan makin nggak berasa. Kecepatannya 100 km konstan karena pakai cruise control kan, jadi Yang 10.000 itu ya. stabil. Dari sini kita langsung cus ke Jogja tanpa istirahat lagi abis ini. Kalau di itinerary tadi jam 11 nyampe Jogja ya? Enggak, Iten tuh sebenarnya nyampe jam berapa sih Kak? Jam 11 bener, jam 11. Nah, karena di itinerary masih lama, terus kita kecepatan, jadi istirahatnya nyantai banget. Lebih enak kayak gini sih, nyantai. Istirahat sejam-sejam, jadi puas. Merokok sebungkus, satu rest area. Kayak kita tuh beda-beda. Ini Bu orang Marza gitu ya. duduknya di sini. Tuh Bapak Ilham di sana. Ini Saya lagi pisah kursi sama istri. satu mobil makannya satu restoran. Ih, boros kursi bet. Oke guys, sekarang kita sudah sampai di Jogja. Ini daerah mana sih? Bantul. Jadi di sini tuh kan ada 3 kamar totalnya. Nah,
Jadi speknya gini rumahnya. Ada 2 lantai. Yang di lantai bawah 1 kamar utama, tapi kamar mandi di luar, 1 kamar mandi. Nah, terus di lantai 2 itu ada 1 kamar utama yang kamar mandi dalam sama kamar mandi luar. Jadi kita lagi memperebutkan yang kamar mandinya di dalam kamar, guys. Ini yang kamar mandi dalam ya? Berarti dengan otomatis tuh kamar mandi dalam itu paling bagus ya? Iya. Ya, secara langsung. Ayo, guys. Ini kamar lo paling bagus ya? Ya, guys. Nggak mau tangan aku kotor. 2, 3. Ini kamar paling bagus ini. Iya. Ya ilham lah. Ya. Ajo cinga ala ajo cinga. Iya. Apalagi kamar mandi dalam yang di bawah ya? Berarti yang urutan kedua itu dia tidak kamar mandi dalam tapi gede. Nggak perlu naik ke atas. Nggak perlu naik ke terus atas. Kamar mandi langsung di depan. Berarti sebenarnya paling enak yang bawah. Iya. Udah kepencet maaf apa? Apa. Ya Allah ya. Sarah. Lo. Ajo cinga ala ajo cinga. Ya, yang kita dapat yang atas ya. Tapi aku takut kalau ibu sendiri. Iya sih. Enggak, Cuman, ya. tapi berarti kita dapat kamar mandi yang betap ya? Paling kecil, enggak, sampingnya. Oh, di bawah tuh. Jadi kamarnya itu Itu doang. kecil, terus bathtubnya di luar. Kamar mandi luar. Iya, di kamar mandi luar kan? Iya. Tapi ada betapnya gitu. Iya. Ah, Ada. ya lumayan. Tapi nggak ada atapnya. Ya anjing. Oke, jadi gue bakal review nih, mulai mereview homestay villa atau kalau namanya sih villa Oma Kirana. Ini harganya 3 hari 2 malam itu 2.700.000. Kita bakal lihat keseluruhan worth it apa enggak, dan ini tuh cocoknya buat vacation bareng keluarga, teman atau gimana, kalian bisa menilai nanti. Dan gue bakal jelasin sedikit sebisa gue ya guys ya. Jadi kita mulai dari ruang tamunya. Untuk secara dekorasi, gue nggak tahu nih konsepnya apa ya. Apa kalau menurut lu? Artsy. Hah? Artsy. Apa tuh? Iya, karena ada lukisan terus. Oh ya, artsy itu namanya. Iya, namanya artsy. Emang beneran ada artsy? Ada serius. Ini lu nipu-nipu gue apa enggak? Coba komen guys. Temanya tuh ada art lengket akan art gitu ya. Maksud lu gitu ya? Iya, maksud gua gitu. Oh iya. Tapi dengan pemilihan warna hijau, dengan lukisan ini, terus ada lampu berdiri begitu, warnanya itu, terus meja furniturnya warnanya coklat. Ya setuju juga sih gue kalau ini artsy gitu. Apalagi pakai keramik itu yang model iya kayu-kayu gitu kan, kayak pakai vinil gitu. Ini keramik nih kan. Nah, cuman yang kurang adalah rak sepatu. Seharusnya dikasih rak sepatu di depan, di ruang tamu, di depan. Tapi ini nggak ada. Jadi sepatunya berantakan. Di sini kayak kurang ditambahin ya. Tambahin apa gitu? Song. Mendingan dikasih apalah, nggak tahu. Mungkin ayunan ya, atau enggak ayunan yang duduk tau nggak lu? Yang pakai per. Oh nih pemilihan lampunya ini juga tuh. Konsepnya apa sih namanya kalau sebutannya tuh? Ini campur aduk. Campur aduk, bener setuju sih. Tapi kayak di dalamnya gue nggak tahu dia bakal satu tip konsep sama ini apa enggak. Jadi kita lihat aja langsung ke dalam guys. Nih dari ruang tamu kita belok ke kiri. Oke guys, kita langsung masuk ke living room. Nah, jadi ini living roomnya guys, tuh lihat. Bukan living room, Syah. Meja ini ruang makan. Ruang makan. Ruang makan sama kitchen, sorry. Tapi menurut gue ini bisa jadi living room juga. Makanya apa tadi pertama kali gue ngeliat tuh ini living room gitu. Bisa sih. Soalnya ada sofa itu. Karena bisa buat kumpul-kumpul bareng gitu kan. Ya, ini ya lumayan si kitchen set itu rapi gitu ya. Terus si kitchen sink namanya ini ya. Iya. Bersih, terawat gitu. Cuman yang ada minusnya satu di sini dispenser. Kalau saya jadi yang Kurang punya. estetik ya. Iya, jadi kayak gue ngeliat ruangan ini udah wow, pas ke dispenser ya gitu. Tanggung. Tapi sebenarnya nggak masalah, yang penting berfungsi. Tapi pengalaman gue pakai dispenser kayak gini, air kopinya rasanya jadi beda aja gitu. Tapi better Bim daripada yang pencet itu loh, yang dari dispenser atas. Oh yang gitu ya, yang nyedot ya. Oh nyala, berfungsi dengan baik. Wih, oke. Ini kulkasnya juga cukup sih, cuman kalau bisa diganti yang lebih baru lagi nih, yang modelnya tuh menyempurnakan kitchen setnya nih. Tapi nggak masalah banget, saya masih terima gitu kan. Terus dapat baby chair, family friendly banget nih. Terus di sini ada taman-tamannya nih, taman-taman yang cukup bikin udara tuh jadi sedikit sejuk karena ini panas banget jujur li, dan udaranya bagus, nggak ada aroma apapun, maksudnya udara di sekitar sini tuh bagus gitu ya. Ditambah ada ini tuh jadi mata sama indera kita semua jadi ngerasa sempurna, mata sama penciuman, penglihatan sama penciuman tuh jadi gitu. Terus di sini buat duduk, makanya tadi gue bilang living room juga bisa nih kayaknya nih. Iya, bisa buat kita, living room bisa. iya kan kita ngobrol di sini sambil ngerokok, itu dibuka ya Am ya. Iya. Mantep. Oke guys, sekarang nih gue bakal ngeliat kamar yang diperebutkan banget nih, kamar nomor 1 nih. Nih yang dapat Bapak Ilham sama Ibu Nanda. Jadi langsung aja. Masuk.
Halo Bu. Oh dia udah bergaya di ujung. Nih izin masuk ya Bu. Ini luas banget loh, alhamdulillah ya. Oh iya Ibu, nih luasnya berapa kira-kira nih? Ini kira-kira 3x4 sih. Ini kamar yang diberebutkan nih, ini lumayan gede sih. Tapi gue belum tahu kamar-kamar yang lain guys. Belum masuk gitu. Jadi menurut gue ini aja udah gede dengan luas rumah yang seperti ini. Ini gede banget gitu kan. Ini kalau untuk desain kamar ini ngeliatnya kayak monokrom gitu ya. Gue nggak ahli dalam bidang ini. Cuman vintage-nya tuh dapet, semi industrialnya dapet. Ya kan, soalnya gue ngeliat kusen yang ke balkon itu dibilang industrial juga yang masuk gitu loh. Jadi ya beginilah guys, bagus sih. Maksudnya kayak cocok untuk jadi juara satunya ya. Untuk kamar yang paling direbutin. Soalnya ini tadi sebelum gua ngeliat kamar-kamarnya yang cewek-cewek udah menilai nih, oh ini layak juara 1, yang juara 2, juara 3. Nah ini kasurnya king ya? Enggak, ini queen juga. Oh queen ya? Terus dapat anduk nih buat satu pasang. Terus ini, hari ini lo ternyata Dipannya? dipannya yang apa sih namanya? Laci. Oh udah explore ya Bu? Enggak sih, baru lihat tadi. Oh baru lihat. Oh ada lacinya, cuman untuk 2 hari semalam kurang kepake sih ya. Ini nggak sih? Iya nggak sih? 3 hari 2 malam. Kecuali kalau misalnya Ibu mau beli rumah ini Bu, bisa dimasukin buat bed cover, spray ya kan. Terus ini lemari bajunya gede banget guys. Untuk 3 hari 2 malam ya, kita nyewa gitu, gede banget. Sebenarnya kalau gue jadi pemilik rumahnya, gue manfaatin lagi fasilitasnya dengan kamar yang segede gini. Buat orang paling 3 hari 2 malam, paling lama seminggu, nggak perlu lemari segede gini. Jadi bisa difungsiin ke hal lain kayak TV, meja rias. Menunjang ini apa? Iya, cuman kan bisa dia main warna aja. Kalau buat menunjang look. Kursi ya kan, yang kursi gantung gitu. Kursi gantung kayak waktu itu di Bandung. Terlepas juga. Iya, yang kayak di ini yang apartemen apa? Kamu tahu siapa nih? Enggak, waktu itu yang Bandung. Nah itu maksudnya kamarnya tuh kelihatan sempit tapi fungsinya banyak. Kalau ini luas banget tapi ya tidur aja gitu. Jadi sayang banget. Tapi tetap bagus guys ya. Nah kita langsung geser ke kamar mandinya. Ini kamar mandi. Kamar yang kamar mandi dalam. Lihat deh. Ini kayak gini kan vintage dapet, industrial dapet ya nggak sih? Iya benar. Langsung masuk ya. Tuh kamar mandinya kayak gini guys. Nah ini nih. Ini temboknya aja pakai marmer guys. Bagus nih. Jadi ketika masuk kayak udah ngerasa beda konsep ya. Kayak ini jadi elegan banget gitu kamar mandinya. Ini sebutnya apa sih guys? Gue nggak tahu deh. Sebutan di konstruksi gitu. Ya biasa ya guys, di sini kloset, sini ada jendelanya. Jadi kalau berak tuh nggak bakal bau. Biasa ada tabung juga nih, ada ruangan khusus buat mandi, jadi nggak becek kemana-mana. Terus di sini ada wastafelnya, wastafel berserta kameramennya guys ya. Bagus nih, ini ada lacinya. Gue suka nih tipe-tipe wastafel yang ada Laci, jadi rapi lacinya, iya jadi buat simpen-simpen tisu-tisu, sabun-sabun ya kan. Nah ini, lucu ya. tapi backlight ya. Tanaman gini. Terus ini ada tanaman ya guys, jadi hidup gitu rumahnya, apa kamarnya. Nah terus di sini ada balkon yang lumayan luas buat 2 orang nyantai duduk, tapi cuma dapat meja, nggak dapat kursi. Tapi kalau mau tanning ya, lumayan ya. Terus lihat deh, ada apa namanya? Sawah. Tapi serunya di rumah tau nggak apa? Plusnya yang gue suka bisa jadi bahan ini referensi buat kita yang ingin bangun rumah, dan dapat referensi tuh banyak banget. Soalnya yang gue lihat dari living room, kamar ini konsepnya sebenarnya hampir mirip, tapi beberapa barang tuh kayak beda-beda gitu. Paham gak sih maksudnya? Ketika masuk ke kamar mandi ini udah beda lagi, kayak mewah ya, elegan juga ya, kayak gitu kan. Oke guys, jadi langsung kita ke kamar Sarah ya, Sarah dan AA Alfian, anjay. Jadi AA-nya sih di depan, nih sekarang kita ke kamar Sarah, ada Sarah di dalam. Assalamualaikum. Yuk. Hai. Iya, ibu pakai sunlight. Kinclong ya. Maksudnya kan biasanya gerbek-gerbek rumah. Nah, sekarang kita tanya ke Ibu Sarah ya. Ibu Sarah. Gimana Ibu Sarah kesannya tentang kamarnya? Alhamdulillah mendapatkan yang diinginkan karena jadi nggak perlu naik ke atas guys. Jadi dari gitu. living room belok kanan langsung masuk kamar. Masuk kamar, dan di depannya ada Kamar mandi. kamar mandi langsung kayak cuman 5 langkah ya guys, kayak sekitar 2 meter. Di bawah itu kan nggak ada siapa-siapa. Jadi kalau Mau apa namanya? jadi nggak jadi terlalu dewasa. Pokoknya enak ya, maksudnya Iya. ada privacy-nya Privasi. sendiri ya. Kalau mandi bolak-balik kan juga lebih. Tapi lu nggak bakal bolak-balik pakai handuk doang dari situ ke sini kan? Ada kemungkinan dong. Nanti kalau tiba-tiba misalnya gua lagi lewat, Sarah gitu gimana? Iya sih, bener. Iya kan? Bener. Tapi untungnya kamar mandinya juga gede, ntar lihat ya. Jadi Oke. mau pakai baju di dalam tuh enak. Ya, jadi ini kamarnya Sarah itu
Kayak gini guys desainnya. Ini kamarnya ukurannya kira-kira 325 ya. 3x2,5. 3x2,5 ya kan. Di sini ada meja rias. Yang desainnya menurut gua kayak ini rumah tuh agak-agak vintage kayaknya, dari pemilihan warna, terus furniture yang dipakai sama ini kayak kusennya, kayak pintunya, terus si ini nih, si ambalan ini kan dipan dia pakai kayu, model kayu kayak gini. Ini kasurnya queen ya guys. Di situ ada lemari pakaian juga tuh. Jadi untuk kamarnya Sarah ya dapetnya seperti ini, dan alhamdulillah ya Allah ini pemiliknya satu aliran dengan kita. Apa tuh maksudnya? Oh, Masya Allah. Masya Allah. Terus kalau pagi-pagi nih kayak Ada- morning maksudnya- sunshine. Oh iya. Jadi Set, lihat buka. lihat jemuran tetangga. Mentok aja. Nggak bisa. Hati-hati lu. Oh iya. Ya morning sunshine-nya segini aja ya. Jadi kalau untuk kamarnya Sarah nih sebenarnya aliran udaranya cukup fair ya, anjay cukup fair. Maksudnya dia dapat sirkulasi udara yang sempurna, yang nggak lembab, nggak apa. Jadi sirkulasi udaranya bagus. Oke, kira-kira gitu aja sih yang bisa di-review ya. Dan seperti biasa di kamarnya, setiap kamarnya dapat handuk untuk satu pasangan. Ada hair dryer juga Miyako. Dah gitu aja sih guys. Nyaman sih, cukup cozy juga sih ini kamarnya. Kita lanjut ke kamar saya. Kamar mandi. Tuh. Oh iya, kamar mandi dulu. Oke, nih, jadi ini kan kamar Sarah nih. Lihat nih belakang gue nih. Tuh, jadi itu kamar Sarah, di depannya langsung kamar mandi. Jadi sebenarnya dia kalau malam-malam serasa kamar mandi sendiri, tapi kalau siang-siang ya sharing gitu guys. Di sini ada apa sih namanya nih? Tap gitu ya. Pokoknya ini biar dia nggak becek ya guys ya. Rapi gitu kamar mandinya. Terus ini toiletnya ya American standard, maksudnya yang pada umumnya toilet kloset aja. Sama ada wastafel. Dan kalau gue di mana-mana nilai plus buat gue itu kalau showernya kenceng. Oh kenceng, tapi melebar Sar, hati-hati lu. Dia ngembang gitu Sar. Ih kagak fokus dia. Ya oke lah, yaudah lanjut aja. Bim, kalau keluar kamar gue lihat pemandangannya. Apa? Oh sawah. Sawah guys. Nah ini tadi yang sempat jadi concern buat gue nih. Tahu kenapa? Jadi di situ kalau gue itu agak berantakan. Maksudnya, ya tapi nggak masalah juga, bukan tanggung jawab pemilik rumah ini, bukan. Tapi ya sangat disayangkan itu agak sedikit kurang rapi. Mungkin bagi pemiliknya bisa ya ngeluarin tenaga sedikit, effort dikit lah buat ngerapihin. Jadi tamunya tuh view-nya tuh bener-bener perfect banget. Udah soalnya udah ada sawah apa ya kan. Apalagi nih kalau misalnya sawahnya hijau nih, seger banget ya. Agustus September gitu ya, hujan-hujan. Ini kan kering. Lagi kemarau. Terus saran gue nih dikasih teralis sih, kayaknya biar aman ya sih. Tapi kalau pemilik yang ngerasa udah selama ini aman ya, alhamdulillah lanjutkan. Di Jogja tuh aman kali. Aman. Jadi Kita nggak bilang nggak aman ya guys, cuman kan pada umumnya biasanya. dikasih teralis. Bener. Lanjut dong lihat kamarnya Bima sama Marza. Yuk lanjut. Sebenarnya aku doang, soalnya kamarnya sempit. Jadi Bima tidur di sofa bed. Emang ini sofa bed ya? Jangan gitulah ya, 3 kali kau. Sayang, cucu. Nah itu dari kamarnya Bapak Ilham dan Ibu Nanda. Di sebelahnya ada kamar mandi luar yang bisa dianggap ini jatahnya saya dan istri saya tuh. Dan ini spesialnya dia ada bathtubnya guys. Ini kamar mandinya paling gede. Iya kan? Hah? Ternyata udah dapet water heater semua. Ternyata udah dapat water heater semua. Terus ini ada bathtubnya, closet, wastafel sama ya. Cuman ya kalau untuk desainnya standar aja gitu kalau yang di luar ini. Maksudnya nggak yang kalau menurut gue paling bagus yang di kamar Ilham sama Nanda. Terus ini living room lantai 2 tuh guys. Ini simulasi kalau lagi nongkrong. Oh, ada Uno, Monopoly, Sandiaga, catur. Nih, dapat TV, terus lemari-lemari ya guys ya. Terus ada ini tanaman lagi biar hidup. Terus di sana ada balkon yang Tapi ini ke rumah orang balkon. aduh anjing. Nggak sekalian ke PIM 3 nih. Oke, balkon biasa aja. Kita buat skenario dulu ya guys ya, bentar. Disuruh masuk dulu. Saya nggak lihat nih, saya belum lihat kamarnya. Saya sama sekali belum lihat kamarnya. Sumpah. Assalamualaikum, Allahu Akbar. Silakan. Selangkah. Ini kamar aku doang beneran ya. Aduh, gimana ya? Aduh, ya Allah. Bilang kamu di sofa bed. Ini beneran kita dapat ini? Ini aku doang. Ini beneran kita dapat ini? Ini kayaknya ini difungsiin buat kamar anak deh. Dia tuh semua kasurnya yang lembek banget gitu loh. Sebenarnya kurang cocok kalau liat tim jompo karena kayak terlalu Ini sakit badan kan kalau kasur terlalu empuk. Ini ukurannya apa nih? Single kan? Single. Ya kira-kira 200 kali 140 guys. Ini buat aku berdua sama bini aku nih. Kamu di bawah. Aku di bawah di lantai kayaknya. Terus dapat lemari ini nih. So ini yang paling lumayan lah ya. Sebenarnya ini ya gitu tadi buat kamar anak nih.
di tulisan di aplikasi itu ini buat berapa orang? 6. Berenam ya? Cuman yang satu pasangan mengalah nih dapat kasur ini. Dan pasangan itu adalah kita. Dan ini nih ada Kaca. Ini buat sebenarnya meja rias. sama yang kayak kamar lo tadi kan? Di bawah. tapi di kamarnya Ilham Amanda nggak ada. Karena dia udah dapet kamar mandi. Iya, kamar mandi bagus. Dan dia udah ada kaca di dalam kamar mandi. Kamar mandi mereka diganti sama meja buat kita. Iya. Jadi gini, yang setelah gua keliling-keliling 3 kamar, kamarnya Nanda, sama Ilham, gede, kamar mandi dalam, balkon. Tapi ya minusnya naik tangga kalau kita dari living room bawah, ya nggak, kita ngumpul-ngumpul di bawah. Nah, kamarnya Sarah kalau malam dia itu ada privacy, kayak ngerasa ada privasinya, terus kayak sunyi gitu kan. Kamar mandinya lebih gede daripada Ilham dan Nanda. Tapi kamar mandi luar. Kalau penakut kayak aku tapi nggak bisa. Kalau malam-malam pengen pipis, Kayak rumah Iya. satu lantai milik sendiri Iya, gitu loh. Iya. Ada kitchen setnya gitu. Iya, kan. dia ngerasa memiliki satu lantai itu, iya. ya kan? Benar. Nah terus kamar mandinya gede tapi lebih gede daripada Ilham Nanda. Kalau kita kamar kecil, tapi kita dapat jatuh kamar mandinya yang ada bathtubnya tapi di luar gitu. Ini sebenarnya. rencana mau berendam. Oh iya, bareng ya? Iya. Jadi ya gitu guys, plus minus sebenarnya guys ya. Tapi overall oke, maksudnya sesuai sama yang digambar. Sesuai sama nih gambar, terus pemiliknya menurut gue pinter karena dia memfasilitasi secara adil, secara tidak langsung, walaupun dengan berbagai macam cara yang tadi udah aku jelasin ya. Jadi ngerasa kayak kita nih dari 3 pasangan yang berbeda keluarga gitu ya, kayak ngerasa kita udah patungan, tapi ya kita di porsi yang sama gitu. Buat kalian kalau untuk bersama teman-teman vacation dari luar kota ke Jogja, ini dari 1 sampai 10 saya kasih rate 9. Sebenarnya ada yang aku nggak suka, kayak misalnya ini jauh dari kota ya guys ya, ini agak-agak di masuk pinggiran, jadi kalau misalnya kita mau wisata di kota tuh agak jauh, tapi semua itu kebayar sama dekor rumahnya, kebersihan rumahnya, terus living roomnya aku suka banget, yang di bawah meja, ruang makannya, kitchen setnya semua, sinknya semua aku suka, bersih banget. Tapi ada satu yang aku nggak suka, nanti kita keluar. Jadi guys, menurut gua yang kurang dari sini tuh, kenapa gua kasih rate 9, tidak 10 atau tidak 9,5, karena menurut gua ada beberapa hal-hal yang sebenarnya sepele tapi mengurangi nilai aja gitu. Kayak contohnya ini guys, sebenarnya kan kayak bisa lebih rapi kalau misalnya, tau gak sih kan ada yang di tembok tuh, yang ditaruh di srek, terus habis itu di sapu, pel gitu-gitu, yang kayak clip gitu kan, yang buat taruh ceklek, jadi lebih rapi. Terus nih guys ya, ini kan udara tadi gue bilang pengap banget ya guys. Itu biar adem kudu dibuka semuanya jadi udaranya tuh muter nih, lihat satu jalur gitu. Terus saya ke sini, set, taman situ. Itu mesti dibuka guys, sementara itu tidak ada tralisnya. Jujur kalau gua karena kebiasaan dengan rumah yang ada tralisnya, dan gue pernah punya pengalaman kemalingan, kayak itu menurut gue jadi kayak kurang bagus aja sih gitu. Terus masalah parkiran, carport tuh ya mungkin salah gue kali ya, bawa mobil gede-gede kemari. Tapi buat kalian kalau misalnya mau kemari juga, ya ukurannya di mobil Alphard itu nongol sedikit, padahal udah dimiringin tuh posisinya. Jadi kalau misalnya di bawah Alphard kayak misalnya yang pendek-pendek tuh kayak Avanza gitu-gitu masih muat. Kalau Alphard, Pajero, Fortuner kayaknya bakal nongol deh guys. Apalagi kalau bawa Elef kemari, terus bawa Hino Dutro nggak masuk dah.